Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Cici Isnan Mulyati. My register number A1M216010. I'm the seventh speaker from group 9 and my material is about indefinite determiner. But in this topic, there are four people to explain about this topic. And here, I'm the first speaker of this topic. Jadi langsung saja saya mulai pada materi determiner itu sendiri. Saya pertama-tama akan menjelaskan apa itu determiner. Jadi determiner atau kata penentu adalah kata-kata kecil yang mendahului atau memodifikasi nouns. Kata-kata tersebut dapat memberikan informasi kepada pembaca maupun pendengar tentang apa yang kita maksud. Apakah kita merujuk pada sesuatu yang spesifik atau ke umum. Determiner ini terletak sebelum kata benda dan juga berada sebelum kata sifat yang digunakan untuk menggambarkan kata benda. Yang paling penting untuk diingat bahwa determiner ini hanya merujuk ke satu hal, misalnya hanya merujuk ke hal yang spesifik saja atau yang umum saja, tidak bisa merujuk pada keduanya. Kemudian saya akan memberikan contoh kalimat yang menggunakan determiner dan yang tidak menggunakan determiner. Contoh yang pertama, contoh tanpa determiner. I like banana. Banana yang dimaksud di sini adalah jenis banana apa saja, jenis pisang apa saja, tidak disebutkan secara spesifik ataukah pisang model atau pisang jenis apa. Untuk contoh yang kedua misalnya I like coklat. Coklat di sini tidak disebutkan spesifik, tapi dia umum. Coklat apa saja. Oke. Itu contoh kalimat tanpa menggunakan determiner. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh yang menggunakan determiner. Contoh yang pertama, misalnya I like the fruits. The fruits di sini berarti merujuk kepada fruits yang spesifik. Saya tahu fruits yang mana yang saya maksud dan pendengar akan tahu fruits mana yang saya maksud. Oke, kurang lebih seperti itu. Contoh yang kedua misalnya I eat the apple. Apple di sini merujuk kepada apple yang milik saya, apple yang saya makan pada saat itu, bukan apple pada umumnya, apple yang merah, yang hijau atau dan lain-lain sebagainya. Kemudian penggunaan determiner ini dalam bahasa Inggris merupakan hal yang lazim dan sudah semestinya digunakan. Justru jika kita berbicara atau membuat kalimat tanpa menggunakan determiner untuk merujuk suatu hal, itu akan terdengar atau terasa janggal dalam kalimat tersebut. Akan tetapi determiner ini tidak harus selalu ada dalam suatu kalimat. Dan berikut adalah beberapa alasan kapan determiner harus digunakan. Alasan yang pertama yaitu yang disebut dengan simple proper nouns. Misalnya saya beri contoh, Kendari is the capital city of South Sulawesi. Itu adalah salah satu contoh dari simple proper nouns. Simple proper nouns ini biasanya ini adalah sebuah kalimat tanpa menggunakan determiner. Berbeda dengan compound proper nouns yang biasanya menggunakan definite article. Misalnya contoh the Republic of Indonesia, the Republic of United States, and etc. Okay. Untuk alasan yang kedua disebut dengan plurals. Jadi contohnya itu misalnya apple and mango are fruits. Pada kasus plural nominal yang digunakan yaitu apple dan mango, ini merujuk atau diasumsikan sebagai hal yang umum. Oke. Untuk alasan yang ketiga yaitu disebut dengan noun count nouns. Pada alasan yang ketiga ini juga merujuk pada sesuatu hal yang diasumsikan umum. Misalnya saja di sini saya akan memberikan contoh. Lonelies is a gummy. Sugar is sweet. Meskipun begitu, ada beberapa pengecualian dari noun count nouns ini. Misalnya tadi contoh yang telah saya berikan, the sugar in my jar is surrounded by ants. Jadi yang dimaksud di sini adalah bukan gula pada umumnya, tetapi gula milik saya, gula yang ada pada wadah saya. Oke. Kemudian contoh yang selanjutnya, my lonelies start killing me. Ini juga menunjukkan bahwa kesepian lonelies itu milik saya sendiri, bukan loneliesnya orang lain. Oke. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Materi selanjutnya
akan dijelaskan oleh teman-teman saya yang lainnya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.